Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Halo, halo, selamat malam. Baik, selamat bergabung di acara Entrepreneurs Meetup dari Ciputra Entrepreneurs Club. Salam Entrepreneur. Perkenalkan, saya dengan Natalia yang akan memandu acara Entrepreneurs Meetup di malam hari ini. Tentunya senang sekali rasanya bisa bertemu secara virtual dengan Bapak Ibu semuanya, khususnya bagi para member yang sudah bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club ataupun bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club. Dan untuk di sini juga saya perlu sampaikan, Entrepreneurs Meetup adalah sebuah acara yang diselenggarakan oleh Ciputra Entrepreneurs Club, yang dimana nantinya untuk acara ini khususnya kita berikan kepada member. Tapi khusus malam ini kita berikan terbuka untuk umum. Dan dalam acara ini saya juga tidak sendirian ya, karena saya sudah mengundang narasumber langsung ini dari Mandiri Tunas Finance ya. Dan di acara malam ini juga kita akan undang yaitu adalah dengan Bapak Wempi Wicaksono selaku Area Manager Istana Sultan Mandiri Tunas Finance. Yuk kita sapa dulu yuk. Halo, selamat malam Pak Wempi. Halo, selamat malam Mbak. Selamat malam untuk seluruh member dari Ciputra Entrepreneurs Club. Apa Wah, kabar? apa kabar Pak? Luar biasa Mbak Ria. Wow, luar biasa ya. Wow ya. Baik, seperti disampaikan ya, untuk tema kita di malam hari ini sangat luar biasa sekali ya, yaitu adalah tips membeli mobil di awal tahun, just refer and get more income. Wow ya. Pastinya Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar malam hari ini sudah penasaran nih ya. Bagaimana sih caranya untuk membeli mobil di awal tahun? Ya, langsung saja ya. Saya di sini nantinya selama nanti beberapa menit ke depan nanti akan dipandu oleh Bapak Wempi yang akan sharing kepada kita bagaimana ya tips membeli mobil di awal tahun. Dan saya juga nanti perlu sampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh silakan nantinya di sini seputar materi yang akan nanti dibawakan oleh Pak Wempi. Silakan nanti bisa kirimkan melalui fitur chat. Dan khusus untuk di malam hari ini, ya saya akan bagi-bagi nih, Wak. Akan ada 2 penanya terbaik akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Ciputra Entrepreneurs Club. Wow ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar malam hari ini ya, pastikan Bapak Ibu di sini menyaksikan acaranya sampai dengan selesai karena pastinya di sini materi malam hari ini sangat menarik sekali ya. Baik, saya langsung saja undang Pak Wempi Wicaksono. Silakan Pak Wempi. Baik, terima kasih Mbak Natalia untuk kesempatannya. Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar? Senang sekali ya di malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk bertemu sampai dengan kurang dari 2 menit ya di jam setengah 8 malam. Ini sudah ada 31 orang yang bergabung di webinar ini gitu ya. Yang pasti sekali lagi selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk seluruh member atau mungkin audiens peserta di webinar malam hari ini yang pasti mungkin baru kelar dari kerja, baru sampai di rumah atau mungkin masih dalam perjalanan gitu ya, sudah menyempatkan waktunya untuk join webinar ini. Yap, seperti yang tadi sudah di-mention oleh Mbak Natalia, sekali lagi salam kenal semuanya, Bapak Ibu, Mbak Mas, saya Wempi Wicaksana, dan saat ini saya diberikan amanah sebagai area manager untuk Istana Sultan dari Mandiri Tunas Finance. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Natalia ya, di mana untuk tema kita di malam hari ini yaitu tips membeli mobil di awal tahun, just refer and get more income. Tinggal kasih tahu aja, rujuk aja, terus dapetin income-nya. Kira-kira apa saja yang menarik dari materi yang akan saya bagikan di malam ini. Jadi buat seluruh teman-teman atau member dari Ciputra Entrepreneurs Club gitu ya yang mungkin belum join, boleh gitu ya di-invite-in semuanya untuk join karena memang ini satu Betul. kesempatan yang luar biasa ya Mbak Nat. Bener ya gitu. Ya, Ini kerjasama dari MTF atau Mandiri Tunas Finance dengan Ciputra gitu. Oke,
Ini udah ada beberapa ya masuk gitu ya Mbak Nat, dari direct message ya mungkin ya. Kenapa kita nggak bisa bicara? Nanti ada waktunya ya Mbak? Ada Pak. Oke, Nanti saat ada buat Q&A Bapak ya. Ibu yang nanti ingin bertanya, boleh Mm-mm, silakan nanti bisa berinteraksi melalui mm-mm. fitur chat atau nanti di akhir sesi kita akan ada sesi Q&A, Pak. Oke, gitu. Jadi nanti akan ada sesi Q&A. Jadi buat teman-teman aja ya, saya manggilnya itu buat teman-teman semuanya. Jangan lupa nanti per materi yang saya sampaikan boleh banget untuk didengerin gitu ya. Kemudian nanti ketika memang ada beberapa poin yang ingin ditanyakan, monggo untuk ditanyakan gitu. Oke, saya langsung aja sambil menunggu nih ya untuk beberapa member lain atau audiens lain untuk join di webinar ini. Saya share screen ya. Ya, silakan Pak. Oke, sudah muncul. Sudah Pak? Oke, sekali lagi, mungkin yang baru saja join, saya WMP Wicaksana, saya dari Mandiri Tunas Finance. Nah, sebelum saya berbicara apa saja produk dari MTF ya, kita lumrahnya dipanggil dengan MTF nih. Kalau untuk di dunia multinasional gitu ya, salah satu leasing yang mungkin cukup eksis di Indonesia. Nah, sedikit tentang Mandiri Tunas Finance atau MTF untuk Bapak Ibu dan teman-teman, di mana Mandiri Tunas Finance ini sendiri merupakan anak perusahaan dari Bank Mandiri yang sudah diakuisisi dari 6 Februari 2009. Dan kondisi saat ini, kepemilikan saham sebesar 51% oleh Bank Mandiri, dan itu salah satu bank terbesar di Indonesia. Dan juga, jadi kalau ibunya itu adalah Bank Mandiri, jadi MTF ini punya bapak. Bapaknya adalah Tunas Ridean Group dengan besaran saham sekitar 49% gitu. Kemudian saat ini kami MTF sudah memiliki lebih dari 100 cabang yang tentunya berada di kota-kota strategis. Anyway, ada nggak di sini yang dari daerah Indonesia Timur? Mungkin boleh nanti isi aja atau tulis aja Ada. gitu ya di message-nya. Aku pengen tahu juga nih Mbak, dari mana aja, apa dari Sumatera atau mungkin banyaknya dari Jabodetabek atau Pulau Jawa atau bahkan sampai dengan Indonesia Timur, karena MTF ini juga sudah hadir memfasilitasi kebutuhan berkendaranya Bapak Ibu yang mungkin berasal dari Indonesia Timur, karena kalau yang ada di Sorong kita ada cabangnya, Jayapura kita ada juga cabangnya Mbak Nat. Oke. Kemudian saat ini kami juga sudah bekerja sama lebih dari 3.000 dealer dan juga Wow. showroom di seluruh Indonesia. Hmm. Jadi sederhananya apapun kebutuhan dari Bapak Ibu pasti kami bisa memfasilitasinya. Jadi sampai dengan saat ini lebih dari 100.000 customer yang tentunya sudah menggunakan pembiayaan melalui Mandiri Tunas Finance. Oke, kita next ya. Nah, saat ini untuk MTF itu memiliki banyak banget kebutuhan atau pembiayaan yang pastinya bisa kami fasilitasi. Yang pertama, pembiayaan untuk kendaraan baru, baik itu komersial atau mungkin passenger, motorcycle, itu bisa semuanya. Nah, tapi memang pada malam hari ini saya lebih pengen nge-highlight untuk multiguna dana tunai yang tentunya ini inline dengan kondisi perekonomian kita saat ini. Oke, jadi memang untuk multiguna dana tunai ini apa gitu ya? Ini bentuk produk seperti apa? Sederhananya adalah ini adalah kredit multiguna dengan pinjaman dana tunai atau mengagunkan surat berkendara yaitu BPKB untuk dapat pencairan dananya. Gitu. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya gitu ya yang mungkin pada malam ini punya gitu sedikit bingung apa itu multiguna, saya akan memberitahu informasinya. Jadi memang untuk beberapa kebutuhannya itu ada yang untuk konsumtif, ada kebutuhan produktif, sedangkan untuk konsumtif ini sendiri adalah kebutuhan-kebutuhan yang memang digunakan untuk konsumsi di luar dari usaha. Artinya let's say butuhnya untuk renovasi rumah
Apalagi biasanya awal tahun itu sudah saving money gitu ya untuk ngebenerin rumahnya, ngebagusin rumahnya biar lebih cantik lagi. Mungkin ada beberapa dana yang kurang, ini bisa menggunakan salah satu fasilitas dari Multiguna ini sendiri. Lalu pernikahan, liburan, pendidikan, kesehatan, ini bisa kita fasilitasi gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah produktif. Produktif ini lebih ke kebutuhan yang memang ditujukan untuk memperbesar skala bisnis dari sebuah badan usaha atau PT. Jadi memang terlihat nih perbedaan antara konsumtif dan juga produktif. Kalau konsumtif lebih ke dari sisi pemohonnya adalah perorangan. Sedangkan kalau nanti produktif, ini adalah badan usaha atau PT yang memang butuh dana untuk memperbesar skala bisnisnya, skupnya lebih digedein lagi. Nah, yang ketiga, MTF juga bisa memfasilitasi kebutuhan Yuskar atau situsi. Jadi Yuskar ini apa, situsi ini apa gitu ya. Nah, jadi saya akan ngasih tahu nih ke Bapak dan juga Ibu, teman-teman semua gitu ya. Yuskar ini adalah pembiayaan kendaraan bekas. Situsi ini juga sama, pembiayaan kendaraan bekas. Atau sederhananya mobil second, mobil tangan kedua, mobil tangan ketiga. Kira-kira banyak nggak ya peminat dari pembiayaan kendaraan bekas ini? Banyak banget. Apalagi saat ini kan sudah digital ya, segala sesuatunya serba digital. Kemudian juga ketika kita main sosial media, ini banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan dari dunia digital. Ternyata ketika melakukan pembiayaan kendaraan bekas, let's say Mbak Natali, saya pengen beli mobil di tahun 2025 ini. Kemudian ada yang bertanya, better mana ya, mobil baru atau mobil bekas? Tergantung bagaimana kondisi dari Ibu Natali. Tergantung keinginannya seperti apa juga. Mau mobil yang bagaimana juga, gitu ya. Ketika memang Pak Wempi, kebutuhannya, untuk ya, slide-nya ini belum berubah ya Pak? Belum di slideshow ya? Slide-nya oh Bapak? sudah, belum berubah ya? Iya, belum di slideshow Pak. Sudah sih Mbak C ya. Oke. Karena slide-nya masih belum berubah. Masih yang pertama ya? Iya Pak. Waduh, coba ya. Oke, sebentar. Udah muncul Mbak? Sudah? Di slideshow aja Pak, biar... Ya. Ya, di Sudah slideshow. muncul? Belum Pak, coba diklik lagi deh Pak. Jadi tadi saya banyak ini ternyata belum ya. Harusnya udah sih. Udah muncul belum ya Mbak? Belum Pak, belum berubah. Mau saya bantu aja dari sini Boleh, Pak? boleh Mbak, boleh Mbak. Saya stop ya dari sini ya. Coba ya. Sini ya Pak, sekarang ya. Oke, bener. Ini slide yang kedua. Oke, punten ya Bapak Ibu. Ini adalah materi yang saya sampaikan di slide kedua gitu ya. Tadi sedikit pecah konsentrasi pasti. Ini Mas Wempi sudah menjelaskan, tapi kenapa nggak match ya sama slide yang muncul di screen-nya teman-teman semua gitu ya. Nah, ini baru benar. Oke, yang pertama Bapak Ibu dan teman-teman semua gitu ya. MTF itu banyak banget produknya. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli mobil baru, kita bisa fasilitasi pembiayaannya. Bapak Ibu mau beli truk baru, juga kita bisa fasilitasi pembiayaannya.
Bapak Ibu mau beli mobil second, kita bisa fasilitasi. Bapak Ibu butuh dana pun kita bisa fasilitasi gitu. Nah, tadi saya sudah sampai di poin used car dan juga situsi. Ini tuh lebih ke pembiayaan kendaraan bekas, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya, wah saya punya budget, let's say 300 juta. Kalau misalnya saya beli mobil baru, pasti mobil yang bisa saya dapat yang memang saat ini harganya sekitaran 300 jutaan. Tapi kalau saya mau beli mobil second, bisa jadi dengan nominal 300 juta, saya bisa mendapatkan mobil walaupun bukan tahun baru, tapi secara fitur ini jauh lebih canggih gitu. Ini balik lagi kebutuhannya seperti apa, ditambah lagi ada yang namanya revenue gitu, atau purna jualnya. Nah, jadi kembali ke personalnya, mau seperti apa. Jadi kalau memang mau beli mobil bekas, ini bisa kita biayai. Bedanya apa nih? Used car dan situsi sama-sama mobil bekas. Oke, bedanya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi kalau used car ini adalah pembiayaan kendaraan bekas, di mana mobilnya atau kendaraannya ini didapat dari showroom mobil bekas. Sedangkan kalau situsi ini tanpa adanya pihak showroom. Let's say ternyata Mbak Natalia ini mau jual mobilnya. Kemudian teman kantor saya info nih, wah ini ada nih BRV 2021 tetangga saya mau jual. Itu adalah Mbak Natalia. Nah, saya sebagai calon konsumen langsung nih bypass menghubungi Mbak Natalia. Deal, setuju angka semuanya, saya beli. Ini adalah proses situsi. Gitu. Ini dia proses situsi tanpa adanya perantara pihak kedua, customer to customer. Lalu used car dan situsi ini kira-kira pencairannya kemana ya? Pencairannya ke si penjual mobil. Either itu adalah showroom mobil bekas ataupun Mbak Natalia sebagai penjual perorangan. Nanti angsurannya atau kreditnya baru Bapak Ibu yang membayarnya. Tapi pelunasannya ke si penjual mobil. Itu dia produk yang ketiga. Nah, lalu juga ada nih produk take over. Produk take over ini lebih ke memindahkan dari satu lembaga keuangan ke lembaga keuangan yang baru. Sebagai contoh, Mbak Natalia saat ini sebagai customer existing, customer yang sudah berjalan nih, gitu ya. Customer yang sudah berjalan, kemudian saya pengen top up, tapi kalau top up di leasing saya yang sekarang dapatnya kecil. Top up itu Bapak Ibu kontrak pertama mungkin pembiayaan kendaraan baru, kemudian di tengah jalan adanya kebutuhan dana. Kemudian diberikan penawaran top up. Wah ternyata dana yang bisa dicairkan ke rekening saya ini masih kecil. Sedangkan saya kebutuhannya masih ada sekitar 40 juta lagi. Kemudian setelah Bapak Ibu coba mencari beberapa leasing lain, bisa nggak ya diproses. Ternyata di MTF bisa dapat cair lebih besar. Atau sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kira-kira bisa nggak ya? Padahal saya saat ini adalah customer di leasing A. Tapi saya mau proses di leasing MTF. Bisa nggak ya kira-kira? Bisa. Proses ini yang dinamakan adalah take over. Jadi MTF akan melunaskan kebutuhan atau pokok hutang Bapak Ibu di leasing A. Kemudian akan kita bikinkan kontrak yang baru di MTF. Lumrahnya secara bunga, pencairan, ini akan lebih memberikan benefit yang besar untuk customer kita. Begitu. Oke, nanti ini banyak banget nih Mbak Natalia yang sudah bertanya. Nanti punten saya akan coba lihat satu persatu ya. Saya akan jawab gitu. Lalu ini ada beberapa jenis kendaraan yang memang bisa kami fasilitasi pembiayaannya. Yang pertama adalah passenger car. Passenger car itu apa? Mobil penumpang. Mobil penumpang itu bagaimana gitu ya. Mobil penumpang adalah kendaraan yang memang lumrah kita gunakan sehari-hari. Let's say ada brand Honda itu ada Brio, kemudian ada Honda City, ada HR-V, ada BR-V dan lainnya.
Kemudian Suzuki ada Ignis, ada R3, Grand Vitara, dan lainnya. Begitupun Toyota, gitu. Ini bisa kita proses. Lalu mau itu brand Cina misalnya, kira-kira MT bisa nggak ya proses brand Cina? Bisa. Kita bisa proses Wuling, kita bisa proses Sokon, kita bisa proses. Lalu bisa nggak ya MTF proses mobil listrik? Ternyata kebutuhannya mobil listrik, gitu. Kita juga sudah bisa ngeproses mobil listrik. Lalu commercial car. Commercial car ini adalah kendaraan-kendaraan yang memang ada value niaganya, ada nilai jualnya, atau ada nilai usahanya gitu. Ini lebih ke truk, dump truck, tronton, atau pick up, atau single cabin yang mungkin saat ini Bapak Ibu ada yang stay-nya atau domisili daerah Kalimantan. Ini single cabin, double cabin ini banyak banget di Kalimantan. Salah satu daerah yang memang pengguna atau user dari double cabin, single cabin ini banyak banget. Ini kita bisa proses. Nah, motorcycle atau sepeda motor ini juga kita bisa proses. Hanya ada beberapa ketentuan nih Bapak Ibu. MTF bisa memproses motor dengan ketentuan minimal 300 cc. Apakah harus Harley Davidson? Tentu tidak. Selama dia 300 cc, kita bisa proses. Ini cuma foto doang ya, bentukannya Harley, tapi kita bisa ngeproses, even itu bukan Harley Davidson. Selama dia 300 cc, kita bisa proses. Begitu. Lalu kita next slide ya Mbak. Nah, ini sederhananya Bapak Ibu tentang produknya kita. Kira-kira bisa nggak ya saya jadi nanti ketika ternyata di tengah jalan butuh MTF, apakah itu butuh mobil baru, apakah itu butuh dana tunainya, gitu ya. Yang pertama, kita bisa proses baik itu perorangan atau badan usaha. Bahkan koperasi pun kita bisa proses. Yayasan juga kita bisa proses. Lalu kita bisa proses semuanya. Oke. Pencairan kita juga cukup tinggi sampai dengan 95% dari harga atau OTR-nya. Nah, OTR-nya dari mana kita lihat? Kita akan melihat kondisi market saat ini. Jadi OTR itu konsepnya bisa di-adjust. Gitu. Jadi adjustable banget lah untuk OTR atau harga kendaraan kita. Next slide, punten Mbak Nat. Oke. Nah, ini kalau kebutuhannya Bapak Ibu ternyata sepertinya saya lebih tertarik untuk membeli mobil bekas gitu ya. Kenapa? Karena saya mengingat purna jualnya pasti akan ada penurunan gitu. Lalu saving money-nya bisa untuk yang lain, sisa uangannya gitu ya. Oke, saya bakal memberikan beberapa tips untuk membeli mobil bekas. Yang pertama, Bapak Ibu harus tentuin budgetnya dulu. Kira-kira budgetnya berapa nih yang memang akan dikeluarkan untuk kendaraan barunya. Biar apa? Karena makin mencari mobil itu makin banyak maunya. Hari ini maunya mobil HR-V, besok maunya Honda City, atau tetap bisa lebih gede lagi. Jadi harus ditentuin dulu budgetnya. Jadi nanti bakal tahu nih kira-kira mobil mana, brand apa, tipe apa yang memang cocok nih dengan budget yang Bapak Ibu sudah siapkan. Biar kalau kata orang Jawa nggak kedodoran gitu budgetnya, gitu tuh. Nah, lalu yang kedua, riset. Riset mobil yang dibutuhkan. Cari tahu plus minusnya apa, kurangnya apa, nggak enaknya apa. Apalagi saat ini kan seperti yang saya sudah mention ya di awal, ini sudah dunia digital. Kita bisa mengakses sebanyak-banyaknya informasi dari digital, dari sosial media, dari platform digital, banyak banget. Apalagi kalau kita buka YouTube, itu juga banyak banget tuh. Kira-kira kalau unit ini tuh plus minusnya apa ya, gitu. Bahan bakarnya kira-kira gimana ya, gitu. Bakal kelihatan semuanya. Jadi riset mobil yang mau dibeli. Jangan sampai ternyata
ketika sudah dibeli, sudah menjadi miliknya Bapak Ibu, sudah digunakan mungkin kurang lebih dari 1 bulan, ada rasa kekecewaan. Ternyata begini ya, nyesel dong gitu. Jangan sampai. Jadi harus riset di awal dulu biar tidak ada penyesalan. Oke. Poin yang ketiga, pilihlah penjual terpercaya. Baik itu showroom mobil bekas ataupun penjual perorangan. Lalu, periksa riwayat kendaraan. Contohnya nih, pastikan dokumennya lengkap, BPKB-nya itu asli, STNK-nya itu asli, fakturnya juga asli. Lalu cek mobilnya, bawa ke mobil resmi, ke bengkel resmi, atau ketika memang ada rekanan yang cukup ahli, profesional gitu ya, untuk mengecek apakah unit ini masih sehat, atau ternyata unit ini sudah banyak nih beberapa item yang dibenerin gitu. Dan ketika di pemakaian 6 bulan, wah baru ketahuan ini rosoknya seperti apa. Nah gitu. Bawa 1 orang atau dibawa ke bengkel resmi yang terpercaya, dicek semuanya, mulai dari kaki-kaki, kemudian dilihat speedometernya sudah berapa, kesehatannya, semuanya. Kalau memang adalah hal-hal yang minor yang tidak terlalu vital, it's okay untuk diambil. Nah, last point adalah periksa kondisi mobil dan test drive. Dicek, digunain dulu, enak nggak tarikannya, seperti itu. Ini kurang lebih beberapa tips yang mungkin akan membantu Bapak Ibu ketika nantinya ada kebutuhan untuk pembiayaan mobil bekas. Mungkin sebelumnya dulu, next di slide sebelumnya aja Mbak. Nah, kalau tadi kan saya itu lebih, kalau tadi saya sudah menjelaskan misalnya nih, adanya kebutuhan dana tunai, which is Bapak Ibu butuh dana nih untuk beberapa kebutuhannya, mulai dari konsumtif, atau ya dari konsumtif, lalu ada produktif gitu. Lalu kalau misalnya saya mau beli mobil bekas, mau itu mobil baru, mau itu mobil bekas, tentu ada yang namanya down payment ya, ada yang namanya DP gitu. Wah, kalau saya mau beli mobil bekas tipe A, ini DP saya masih kurang nih, kurang 20 juta gitu. Atau wah, saya ada 1 unit gitu ya, kemudian mau saya sekolahin untuk ngedapetin dana tunainya, cairin dananya gitu. Ternyata belum sebesar yang saya harapkan gitu. Artinya adanya kebutuhan income tambahan. Seperti yang tadi ada di temanya itu, get more income. Oke, ini hal yang paling menariknya Bapak Ibu. Nah, jadi di malam hari ini saya juga bisa memberikan sebuah informasi yang berbau cuan, berbau rezeki, income tambahan, yaitu menjadi mitra agent Istana Sultan. Apa sih mitra agent Istana Sultan gitu ya? Nah, yang pasti ini adalah pihak eksternal, tidak terikat, freelancer yang memang nantinya cukup mengenal dengan dunia pembiayaan. Kalau misalnya nih, Bapak Ibu punya rekanan, kemudian ternyata rekanannya itu kebutuhannya mau beli mobil bekas, atau kebutuhannya mau butuh dana tunai, mau nyekolahin BPKB kendaraannya gitu ya. Nah, itu bisa diinformasikan ke MTF, khususnya Istana Sultan. Nanti ketika memang rekanannya Bapak Ibu itu berhasil, uangnya cair, atau mobilnya dari showroom udah dipindahin ke garasi rumahnya, artinya sudah selesai itu proses pembiayaannya, maka ada apresiasi yang nantinya dari kami untuk diberikan ke Bapak Ibu. Apa saja gitu ya. Yang pertama, adanya income tambahan, yaitu sampai dengan 9,5% dari pencairan. Kalau di sekolahinnya itu ada Brio misalnya, cairnya ternyata 100 juta, maka 9.500.000 yang akan kami berikan sebagai bentuk apresiasi ke Bapak dan Ibu. Uang 9,5-nya bisa buat tambahan DP mobil bekasnya gitu. Lalu waktu kerjanya fleksibel, Bapak Ibu bisa kerja dari mana aja,
Bapak Ibu bisa gunain sosial media, mouth to mouth, ini bisa tanpa mempengaruhi atau mengganggu activity daily dari Bapak Ibu semuanya. Lalu prosesnya cepat, mudah, sat nggak pakai stres, clear. Lalu seperti yang saya info tadi, MTF itu kayak jamur, cabangnya lebih dari 100, ada di mana aja, ada di Pulau Sumatera, dari Medan sampai Lampung, ada di Duri, ada di Tanjung Pinang, ada di Batam, ada di Bengkulu, Jambi, semuanya ada. Apalagi di Pulau Jawa, udah semuanya ada gitu. Lalu di Pulau Sulawesi ada, Pulau Kalimantan ada, Jayapura ada, Sorong ada semua. Dah, Tangerang ada tidak? Tentunya ada dong. Tangerang ada Pak Wawa. Nanti saya jawab satu-satu ya, gitu ya. Lalu pendaftaran mudah nanti, pendaftarannya nanti ada. Next slide-nya ada nggak ya, Mbak? Nah, ini dia. Ini adalah skema fee dari Istilah Sultannya MTF, Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu ada yang akan direferensikan ke kita, insentifnya bisa buat tambahan beli mobil baru atau mobil bekasnya, bisa beli mobil impiannya. Mau apa mobil impiannya, bisa dari sini. Tuh, kita ada beberapa tiringan paket dari Super Deal, Standar, Spesial. Yang paling gede itu Super Deal, kalau tenor 5 tahun 9,5%. Ngitungnya mudah, berapa duit yang dicairin dari MTF dikali aja sama nih ketentuan angka-angkanya gitu. Terus dibayarkan di hari yang sama, real time atau maksimal H+1 dari pencairan ke customernya. Tinggal pilih nih Bapak Ibu, mau kebutuhan yang mana? Kebutuhan pembiayaan sebagai customernya kami akan kita fasilitasi fast and easy, atau kebutuhan ternyata saya mau jadi customernya MTF tapi saya juga mau ngedapetin rezeki dari MTF, gas. Makanya udah, ini saatnya dapat income tambahan, nggak pakai stres, saset cair. Oke, gimana nih Mbak Nat? Udah banyak nih yang masuk Yes, di message-nya. betul, betul. Ini sudah ada beberapa yang masuk ya, Pak Wimpi ya. Tapi nanti kita paling cepat aja ya, Pak. Sebelum Yes, saya di sini buka sesi tanya jawab, mungkin saya izin bertanya boleh ya, Pak? boleh Mbak Nat. Baik, tadi kan yang disampaikan oleh Pak Wimpi itu adalah salah satu langkah untuk kita atau tips menentukan mobil sendiri itu tadi Mhm. adalah Bapak tadi sampaikan itu kita harus tahu dulu nih, riset dulu nih, mobilnya Mhm. seperti apa. Nah, pertanyaan saya gini Pak, bagaimana sih caranya kita bisa menentukan mobil yang tepat buat kita? Apakah memang, oh mobil yang sekarang lagi tren saat ini, atau mungkin mobil yang dengan DP-nya murah, atau mobil dengan yang cicilannya murah Pak? Oke, Seperti itu. Silakan Pak Wempi. oke. Thank you Mbak Nat. Sebenarnya kalau ditanya kira-kira mobil yang tepat buat eh, kamu apa gitu ya, buat kita apa Hmm. ya? Balik lagi, kebutuhan kita apa? Hmm. Apakah memang, karena kebutuhan berbeda orang pasti beda kebutuhannya ya, gitu. Atau mungkin beberapa profesi juga beda kebutuhan mobilnya, gitu. Ketika memang kebutuhannya hanya sebatas mobilitas, gitu ya. Ketika kebutuhannya adalah mobilitas, maka pasti kendaraan yang dibutuhkan adalah kendaraan yang nggak boros sama bahan bakar. Oke. Kemudian sederhananya kalau kita dari dunia pembiayaan ya, ini unit-unit yang bandel, gitu ya. Ini unit-unit yang bandel, kemudian siap di medan apa aja. Apalagi kalau ngiterin Jabodetabek itu kan jauh, kurang jauh ya, dari Jakarta Timur ke Tangerang, balik lagi ke Bekasi gitu ya, kalau bicara Jabodetabek. Nah, tergantung. Ada beberapa memang saya memang membutuhkan kendaraan yang memang bisa membantu saya untuk personal branding Hmm. dengan profesinya. Balik lagi, butuhnya apa? Apakah kendaraan memang untuk mobilitas, sebatas mobilitas, atau di beberapa poin lain ada nih untuk personal branding. Kita kembali lagi sebenarnya, mau Jadi yang kayak sesuai dengan gimana? kebutuhan ya Pak Wempi ya? Yes, sesuai kebutuhannya. Apa dulu Oke. kebutuhannya?
Oke, baik. Ini saya langsung cepat aja ya Pak. Ini ada Ya, beberapa monggo. pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang pertama ini dari kenapa kita harus memilih MTF? Kelebihannya apa dari yang lain? Dan apakah saat ini MTF sudah ada di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara? Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Wempi kan MTF ini sudah menjamur nih Pak. Itu sudah hampir Yes, 100 outlet ya. Berarti di Sumatera Utara sudah ada dong Pak. Kebetulan ini sudah kampung saya ada. sendiri Pak. Eh, FYI, saya juga dari Sumatera Utara. Jadi Wow. salam Sumatera Utara, gitu ya. Jadi kalau Sumatera Utara kita ada beberapa cabang. Kita ada cabang perbantuan itu seperti satelit di Pematang Siantar. Hmm, hmm, Kemudian kalau cabang offline-nya, yang bukan satelit ya, itu main cabangnya kita ada di Rantau Prapat. hmm. Kemudian ada di cabang Medan. Kita Medan ada Oke. 3 cabang. Ada cabang Medan 1, cabang Medan 2, dan cabang Medan Multiguna. Nah, Hmm. nanti kembali lagi, apakah mau dibantu dari tim satelitnya kita di Pematang Siantar, atau memang Bapak bisa langsung dibantu dari tim cabang Medan yang nanti akan survei ke Asahan. Kurang lebih kalau Medan Medan Asahan itu 5 jam ya, kalau nggak pakai tol ya, gitu. Hmm. Oke. Gitu. Kita Jadi bisa nanti akan fasilitasi. ada bantuan seperti itu ya, Pak. Pasti, yes. Oke. Next, Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Nike Lilis Semarang ya. Halo Bu Nike. Iya. Pembiayaan yang konsumtif seperti pembelian rumah dengan jaminan sertifikat rumah atau BPKB juga bisa. Syarat dan rate-nya berapa? Oke. Terima kasih Bu Nike Lilis Bu Semarang, Nika Pak, dari ya, Semarang. Bu Ya. Nika ya. Oke, terima kasih Bu Nika atas pertanyaannya. Nah, konsumtif ini memang kalau MTF ini concernnya adalah sudah berkendara ya, gitu. Lebih ke kredit kendaraan bermotor, berarti nggak jauh-jauh dari BPKB yang nantinya akan sebagai jaminannya apakah itu kendaraan mobil baru, pembiayaannya atau ternyata pembiayaan dana tunai konsumtif tadi, gitu. Jadi memang yang akan dijaminkan adalah BPKB-nya. Karena memang kita fokusnya adalah pembiayaan kendaraan bermotor Ibu. Itu yang pertama, saya jawab ya. Lalu pertanyaan kedua, kita rate-nya start dari 9%. Jadi Oke. nanti rate ini pun konsepnya adalah fleksibel, artinya masih bisa to be discussed. Hmm. Jadi dari sisi customer-nya ini sudah nyaman, dari sisi kita juga sama-sama aman gitu. Oke. Jadi nggak yang langsung saklek sedar gitu, enggak. Masih bisa Hmm. kita discuss. Oke. Gitu. Wow. Cukup menjawab Mbak Nat? Yes, cukup menjawab, Pak. Oke, Ini juga ada lagi pertanyaannya, Pak. Lanjut ya, Pak ya. Ini ada monggo. pertanyaan lagi dari salah satu member kita yang ada di Jakarta, Bu Mm-mm. Meliana. Kalau pembiayaan mobil second itu syaratnya gimana? Apakah leadernya kita yang tentukan atau pilih? Dan apakah nantinya akan ada proses BI checking juga? Silakan, Pak. Oke. Apakah leadernya kita tentukan tuh maksudnya gimana ya, Mbak Nat? Mm-mm. Oke. Apakah leadernya kita tentukan? Ya, kalau memang pembiayaannya ini adalah mobil second, kalau memang Ibu sudah punya pilihan unitnya ternyata ada di showroom A gitu ya, Mm-mm. monggo. Kita nanti akan cek ke showroom itu, gitu. Oke, masih bisa kita fasilitasi kebutuhan Ibu. Lalu untuk BI checkingnya apakah digunakan? Ya, kita Pasti ya, Pak. menggunakan BI checking. Benar. As long as secara kualitas kreditnya Ibu baik, aman. In case gitu ya, ternyata BI checkingnya tidak terlalu clear. Apakah masih bisa diproses? Bisa, tetapi ada term and condition-nya. Jadi kalau ditanya tadi ada pertanyaannya, kenapa harus ke MTF? Karena emang MTF itu nggak kaku gitu. Jadi bisa Kita to be masih bisa discussed ya, Pak? yes, kita bisa Ah, diajak, ayo kita diskusi yuk gitu. Enaknya gimana? Gitu. atau mungkin bahasa sederhananya sesuai dengan budget saya. Betul nggak, Pak? Bener. Kita nggak kaku gitu. Jadi kita bisa cari solusi terbaiknya bagaimana. Karena memang Oke. konsepnya kita sebisa mungkin memfasilitasi apapun kebutuhan dari Bapak Ibu, apalagi nih teman-teman dari member Ciputra Entrepreneurs Club ini gitu.
Oke. Pak, ini juga ada beberapa pertanyaan ya. Ini mungkin saya jadikan Monggo. satu ya. Mm-mm. Kebetulan kan untuk acara ini adalah eksklusif Entrepreneurs Meetup yang memang banyak beberapa member-member yang bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Apakah nanti jika ada beberapa member kita yang mereka memang menggunakan pembiayaan dari Mandiri Tunas Finance, itu ada diskonnya nggak nih Pak? Wah, langsung. Oke. Nah, ketika memang teman-teman sudah menjadi nasabah existingnya kita, pantengin sosial medianya MTF. Saya kasih clue-nya dan siap-siap dihubungi oleh MTF karena memang per bulan 2 nanti setiap minggu, setiap tanggal-tanggal cantik kayak 12-12 gitu loh. Oke. 3-3 kita akan bikin campaign terbaru yang menarik sebagai apresiasi untuk customer loyal. Jadi tungguin, pasti ada programnya yang benar-benar menguntungkan untuk customer existingnya kita. Oke, wow. Itu akan kita eksekusi ya. Live itu per Februari 2025 setiap tanggal cantik. Wah, ini tanggal cantik nih gitu. Udah siap-siap aja. Pantengin Oke. sosial media kita. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak, kebetulan dari Dream Center Indonesia ya. Selamat malam Pak Wempi dan Mbak Nata, salam entrepreneur. Sebagai agensi, apakah bisa jika ada konsumen saya yang mau renovasi rumah kos dengan cara take over dari lembaga keuangan yang lain? Batas usianya maksimal berapa? Silakan Pak Wempi. Oke. Halo Mbak Dream gitu ya. Bapak ini Pak, Oke. dengan Bapak. Oh, Bapak ya, Bapak. Oke. Oke, Pak. Sebagai agensi, apakah bisa jika ada konsumen saya yang mau renovasi rumah kos dengan cara take over dari lembaga keuangan yang lain? Nah, renovasi rumah kosnya ini budgetnya mau berasal dari mana? Apakah dari sertifikat? Tentu kalau sertifikat nanti yang ngeproses adalah Bank Mandiri. Tapi kalau surat yang dijaminkan adalah bentukan surat berkendara atau BPKB, tentu MTF yang akan ngeproses. Gitu. Apakah bisa di take over dari lembaga keuangan yang lain? Bisa. Bisa selama memang nanti ada beberapa term and condition-nya, Mbak Nat dan juga Bapak ya, untuk bisa kita proses take over-nya. Jadi nanti kita akan ini ada kontak person saya dan juga tim saya gitu ya. Tim saya juga join di salah satu teman-teman gitu ya di malam ini gitu. Jadi Bapak tinggal hubungi aja, nanti bisa kita bantu fasilitasi. Tapi balik lagi nih, kira-kira apa nih akan bentuk surat yang dijaminkan? Ketika memang itu adalah mungkin surat rumah dan lainnya gitu ya, tentu sertifikat gitu ya, sertifikat, maka bukan MTF nanti akan memfasilitasi, tapi adalah Bank Mandiri. Karena memang Bank Mandiri punya produknya. Tapi kalau itu adalah surat berkendara, yaitu BPKB, maka nanti MTF lah yang akan memfasilitasi dengan beberapa ketentuan. Lalu kalau untuk pertanyaan batas usia maksimalnya berapa? Ini apakah batas usia si pemohon atau batas usia kendaraannya? Gitu. Ketika memang batas usia kendaraannya, kalau bicara batas usia pemohon, ketika dia adalah bukan karyawan ya, gitu, lebih ke wira swasta, maka maksimal usianya adalah 65 tahun di akhir tenor. Tapi kalau dia adalah karyawan, yaitu di 55 tahun. Gitu. Jadi balik lagi, profesinya seperti apa? Itu menentukan batas usia untuk pengajuan sebagai sisi pemohonnya. Lalu untuk kendaraannya, batas usianya ada nggak? Ada. Kalau memang itu adalah passenger atau mobil yang lumrah kita gunakan sehari-hari, itu ada 15 tahun sampai akhir tenor. Kalau itu komersial, 12 tahun sampai akhir tenor. Kalau ternyata motor gede gitu ya, 300 cc, itu 8 tahun sampai akhir tenor. Gitu. Jadi batas usianya itu bukan ditentukan dari batas usia konsumennya ya Pak, tapi adalah batas usia. Batas usianya tadi dari kalau memang mobil ataupun motor tadi dari
produknya seperti itu ya Pak Wempi ya? Iya. Tapi kalau dari sisi pemohonnya juga ada ketentuannya. Kalau dia wira swasta ya, itu maksimal 65 tahun, Mbak, sampai akhir tenor. Oke, wow. Baik, ini satu pertanyaan terakhir ya Pak Wempi ya. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Karena tadi kan Pak Wempi tadi sampaikan untuk menjadi mitra ya Pak ya. Mungkin saya Mm-mm. masuk slide-nya ya supaya Monggo. nih ya, untuk menjadi mitra agent dari Istana Sultan ini kan banyak sekali tadi tuh Pak keuntungan-keuntungannya ya, ada insentif up to 9,5%, waktu kerja fleksibel ya. Ini ada pertanyaan ya, syaratnya untuk join tuh bagaimana? Apakah memang harus pegawai tetap atau freelance juga bisa? Lalu Oke. apakah partnership marketing lepas? Maksudnya seperti itu. Bagus nih ya. Itu apakah bisa? Oke. Karena ini adalah sebuah kabar membahagiakan ya, gitu. Berbau rezeki gitu ya. Rezeki awal tahun, rezeki 2025, biar punya kendaraan impiannya gitu. Kita tidak membatasi siapapun itu untuk menjadi mitranya Istana Sultan MTF dengan background profesi apapun itu. Kita tidak membatasi. Hanya yang kita batasi adalah minimal usianya adalah 18 tahun. Oke. Selama itu sudah lebih dari 18 tahun, kita bisa jadiin mitra. Nah, ini saya share kontak person saya dan juga tim saya. Ada Mbak Ellen nih, Mbak Nat. Jadi Bapak Ibu bisa langsung nanti menghubungi Mbak Ellen atau Ya, boleh banget juga sudah ada di layar. hubungi saya. Sudah ada di layar Zoom ya, jadi bagi Bapak Ibu boleh silakan nanti difoto aja atau mungkin bisa nanti di sini langsung aja ya dicatat nomor handphonenya. Ini ada nomor handphonenya Pak Wempi Wicaksana selaku area manager. Nomor WhatsAppnya di 081224629131. Lalu juga ada dengan Ibu Ellen Febrianti sebagai Business Sales Officer. Nomor WhatsAppnya di 085717777717. Wow, namanya bagus sekali nomornya. Lebih bagus nomor dia ya daripada nomor aku ya. Iya, betul. Wah, luar biasa ya. Dan ini memang banyak sekali beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, tapi memang waktu yang menentukan kita. Wow, ya, menarik sekali. Jadi untuk bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut ya seputar tadi mengenai wow, ini Mandiri Tunas Finance ada peluang nih ya. Tadi di awal ya kalau bagi-bagi cuan, wah ya. Dan ini karena kabar baik. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang nantinya di sini ingin ada yang nanya ini, saya punya DP 15 juta nih, kira-kira berapa cicilannya? Wah, itu nanti bisa langsung chat aja ya, Bu, ke Pak Wempi nih. Boleh japrin saya deh, boleh banget gitu. Ya, ini ada ya, nanti boleh silakan langsung saja chat ke Pak Wempi ataupun nanti dibantu dengan Ibu Ellen, bisa ya Pak Wempi ya? Bisa Oke banget. ya, jadi boleh silakan langsung saja ya. Wow, ini ada lagi nih, saya ambil kesempatan ini. Wow, mantap, boleh Gas silakan. Pak Andi. Wow, ya, wah, luar biasa. Baik, saya di sini tadi seperti yang saya tadi sampaikan di awal nih, Pak Wempi. Ya. Saya itu kan akan berikan merchandise eksklusif dari Ciputra Entrepreneurs Club. Kalau dari saya yang memilih mungkin kayaknya takutnya nanti ada forum dalam forum nih. Jadi saya mungkin minta Pak Wempi aja ya yang boleh pilihkan ya Pak. Siapa peminat terbaik kita nih Pak? 2 orang ya Pak? 2 orang ya. Oke. Yes. Saya boleh scroll up dulu ya. Boleh, silakan Pak. Oke, saya scroll up dulu ya. Boleh, apakah tadi yang bertanya mengenai kelebihannya MTF apa tadi di Sumatera atau mungkin yang bertanya syaratnya untuk pembelian rumah konsumtif tuh butuh BPKB atau sertifikat? Pertama untuk Ibu, ini saya yang pilih nih. Yang pertama, selamat untuk Ibu Meliana. Wow. Yang nanya, Pak, kalau pembelian mobil second itu syaratnya gimana? Gitu. Oke, satu orang lagi Pak. Satu orang, kalau yang cewek udah, yang cowok ya. Bener ya? Boleh, gitu. Silakan Pak. Yang cowok saya mau Bapak Dream.
Bapak siapa, Pak? Yang Dream tadi, Oh, Pak Dream. Oke, yang yes, yes, oke ya. batas usianya kira-kira berapa ya gitu kan? Karena mungkin nih gue masih bisa nggak ya jadi customernya MTF gitu. Gue udah 60 something nih, after 60 gue masih bisa nggak gitu ya? Atau kira-kira unit tahun berapa nih yang bisa gue sekolahin atau bisa gue biayain gitu? Ya, ya, ya. Selamat ya buat Ibu Meliana ya dan juga kepada Bapak Dream ya, Pak Budi ya. Ini kebetulan dua orang ini adalah member Ciputra Entrepreneurs Club, Pak. Wow, luar biasa sekali. Wah, sounds Selamat. Nanti good. untuk yang penanya terbaik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wempi, boleh silakan besok chat ke bisnis support kita ya. Wow ya, wow ini kita sudah sampai di sesi terakhir kita nih Pak. Wah, senang rasanya ya tadi banyak sekali sharing yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak Wempi ya. Terkait tadi ada peluang juga dari Istana Sultan untuk menjadi mitra ataupun dari Istana Sultan di Mandiri Tunas Finance ya. Baik, dan di sini juga nantinya kita tadi juga sudah ada beberapa informasi-informasi, lalu juga tadi ada mengenai cuan-cuan ya dari Istana Sultan sendiri. Jadi saya juga di sini boleh sampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui tadi peluang dari Mandiri Tunas Finance, saya boleh sarankan nanti bisa chat langsung ke Pak Wempi Wicaksono ataupun dengan dibantu dengan Ibu Ellen. Untuk nomor teleponnya sudah ada di layar handphone, boleh silakan ya nantinya di sini. Atau kalau misalnya ada yang, aduh saya lupa nih atau ini besok, boleh silakan chat nanti ke bisnis support dan nanti akan dibantu untuk diberikan nomor handphone, baik itu dari Pak Wempi ataupun dengan Ibu Ellen. Ya, saya juga terima kasih sekali untuk Pak Wempi Wicaksana yang telah bersedia menjadi narasumber Pak di malam hari ini di Entrepreneurs Meetup, dan juga terima kasih Bapak di sini ya buat Bapak Ibu yang masih bergabung sampai dengan di akhir sesi kita. Akhir kata ya, saya dengan Natalia dari tim Akademi Ciputra Entrepreneurs Club mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi ya Pak Wempi ya. Terima kasih Pak Wempi. Ya, sampai jumpa Terima kasih lagi Mbak semuanya. Natalia dan Bapak Ibu teman-teman semua. Thank you. Dah. Salam sehat untuk seluruhnya.